Shenmu bersama Huan Yun berupaya mengalahkan boneka batu. Mengalahkan satu boneka batu saja mereka sangat keteteran. Apalagi boneka batu tidak hanya satu saja. Hong Li dan Mo Lin juga dihadang boneka batu. Tak disangka Hong Li bisa mengalahkan boneka batu dengan sangat mudah. Menyadari kunci rahasia kuno berada dalam patung itu, Lindong berusaha mengambilnya. Xiaoyan bertugas mengatasi boneka batu. Lindong mengeluarkan kekuatan esensi Yuan supaya mengambil kunci rahasia kuno itu. Setelah berhasil menghancurkan patung itu, seketika itu juga boneka batu tidak aktif. Atas kejadian itu, Shenmu menyadari kunci rahasia kuno telah ditemukan. Akhirnya Lindong berhasil menemukan kunci rahasia itu. Di waktu yang sama, Shenmu dan Huan Yun berusaha menyerang Lindong. Shenmu minta untuk menyerahkan kunci rahasia kuno. Bukan hanya Shenmu dan Huan Yun saja, ternyata Hong Li juga berniat mengambil kunci tersebut. Melihat mereka ingin mendapatkan kunci rahasia, seketika Lindong mengambilnya. Seketika kunci tersebut membuka portal ke suatu tempat, membuat Lindong terserap masuk. Melihat itu, Hong Li mengikuti Lindong. Di saat Shenmu merasa ditipu oleh Lindong, Li Pan menyandra Mo Lin yang ia ketahui teman Lindong. Dengan begitu, Mo Lin bisa dipergunakan dinasti Moyan untuk mengancam Lindong. Tempat tersebut adalah tempat rahasia kunci rahasia kuno. Lindong menyadari bahwa Hong Li berteman dengannya bertujuan hanya untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Hong Li bisa saja menggunakan kultivasinya untuk mendapatkan kunci rahasia kuno. Akan tetapi setelah melihat Lindong punya kemampuan, ia manfaatkan Lindong untuk mengambil kunci rahasia kuno. Lindong tidak akan membiarkan kunci rahasia kuno di tangannya. Seketika itu juga Hong Li memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Walaupun Lindong telah mengeluarkan boneka roh, serangan tersebut bisa diatasi Hong Li. Bahkan Xiaoyan tidak bisa apa-apa melawan Hong Li. Lindong tidak tinggal diam, ia berusaha mengalahkan Hong Li. Walaupun telah berusaha mengalahkan bersama boneka roh, Hong Li sangat mudah mengatasi serangan Lindong. Hong Li telah mengamati kemampuan Lindong yang telah mencapai ranah manifestasi. Ia dengan mudah mengatasi serangan Lindong. Hal itu belum berakhir. Saat Hong Li akan mengambil kunci rahasia, di saat itu juga Lindong mengeluarkan kekuatan pelahap untuk menyerap kekuatan Hong Li yang menjerat di tubuhnya. Dengan sangat cepat, Lindong mengeluarkan kekuatan bayangan ungu dan berhasil mendapatkan kunci rahasia kuno. Kunci itu seketika membuka portal membuat Hong Li terserap masuk ke dalam portal. Lindong menyadari bahwa kunci itu telah menyerap kekuatan Yuannya. Makanya kunci itu bisa aktif saat di tangan Lindong. Setelah mereka semua berusaha untuk mendapatkan kunci rahasia kuno, Xiao Dio minta Lindong untuk meningkatkan kultivasinya sebelum meninggalkan tempat itu. Namun Lindong khawatir dengan keadaan Mo Lin. Makanya Xiao Dio minta untuk meningkatkan kultivasinya untuk melindungi temannya. Ruang rahasia itu adalah tempat berkultivasi yang sangat baik. Kesempatan Lindong untuk memurnikan pohon roh simbol surgawi. Jika bisa memurnikan pohon roh simbol surgawi, maka Lindong akan bisa menerobos ke ranah master simbol. Dengan begitu, murid dinasti tingkat tinggi tidak bisa melawan Lindong. Saat proses memurnikan pohon roh suci, di saat itu juga terjadi masalah. Terdapat roh yang berada di tempat itu, kemudian masuk ke tubuh Lindong. Setelah proses memurnikan telah selesai, namun Lindong tak sadarkan diri. Xiao Dio menyadari ada yang tidak beres pada Lindong. Di alam bawah sadarnya, Lindong terkejut. Ia berada di tempat lain. Saat itu juga roh tersebut muncul di hadapan Lindong. Ternyata kunci rahasia kuno adalah umpan untuk menarik berbagai orang kuat dan ingin merebut tubuh fisik orang kuat supaya bisa digunakan roh tersebut. Di tempat tersebut, Lindong tak bisa menggunakan kekuatannya. Ternyata kekuatan spiritual Lindong telah dikunci roh tersebut.
Roh itu menangkap Lindong untuk mengambil tubuh Lindong. Xiao Dio tidak tinggal diam, ia datang menolong Lindong. Mengetahui roh itu hanya sisa jiwa, Xiao Dio menganggap roh itu beraninya berbuat masalah. Kemudian Xiao Dio mempertanyakan tujuannya menginginkan tubuh Lindong. Dengan santainya roh itu mengatakan pada Xiao Dio bahwa jika menyerahkan tubuh Lindong, ia akan membantu membangkitkan dirinya. Setelah tidak ada respon dari Xiao Dio, roh itu menyerang mereka. Bagi Xiao Dio hanya trik rendahan. Ia dapat mengatasi roh itu keluar dari tubuh Lindong. Setelah Lindong kembali sadar, ia mengeluarkan kekuatan pelahap untuk menyerap roh tersebut. Akhirnya Lindong berhasil memasuki ranah master simbol surgawi. Lindong beranggapan bahwa semua yang telah ia capai berkat Xiao Dio. Namun bagi Xiao Dio, ia akan selalu menjaga Lindong. Kemudian Lindong mempertanyakan pada Xiao Dio bahwa saat pertama kali Xiao Dio bertemu dengan Lindong, sebenarnya Xiao Dio bisa saja mengambil tubuh Lindong. Namun Xiao Dio adalah anggota ortodoks dari Cerpelai Iblis Surgawi, tidak mungkin tertarik pada tubuh manusia fana seperti Lindong. Kemudian Xiao Dio mengingatkan Lindong bahwa dirinya akan membantu Xiao Dio mendapatkan tubuhnya yang asli kembali. Satu-satunya harapan pada rahasia kuno. Kunci rahasia kuno memang sangat berharga. Lindong yang telah merebut dari dinasti tingkat tinggi untuk membuka penyimpanan. Hal itu membuat Xiao Dio khawatir bahwa dinasti tingkat tinggi tidak akan menyerah. Tak lupa Hong Li yang lebih cerdik dari dinasti tingkat tinggi. Setelah itu mereka bergegas kembali. Setelah kembali di lembah guntur, orang-orang dinasti tingkat tinggi sudah menarik diri dan pergi. Lindong melihat pedang milik Molin di saat ingin menyerapnya terdapat pesan dari Chen Mu. Chen Mu mengatakan bahwa Molin telah disandra dinasti Moyan. Jika ingin Molin tetap hidup, Lindong diminta membawa kunci rahasia kuno dan datang ke kota Moyan untuk menukarnya. Lindong diberi waktu 5 hari lagi. Jika Lindong tidak muncul, Molin dipastikan tidak akan selamat. Lindong tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan Molin. Ia bergegas pergi menuju kota Moyan. Xiao Dio sedang mencari keberadaan Molin. Molin sedang disiksa dan dipaksa mengatakan tempat kemah yang mereka tempati. Namun Molin tetap tidak memberitahu pada mereka. Melihat hal itu, Chen Mu mengatakan pada Molin ia telah berhari-hari disiksa, namun Lindong tidak peduli dengan keselamatan kawannya. Atas hal itu, untuk apa Molin begitu bersikeras? Walaupun telah diancam, Molin tetap tidak akan memberitahu keberadaan tempatnya. Seketika salah satu murid memberitahu ada masalah bahwa para murid yang sedang berburu binatang iblis di hutan iblis di dekat kota Moyan diserang oleh seekor harimau darat yang kuat. Monster itu sangat ganas, mengakibatkan kehilangan banyak murid. Mendengar hal itu, Chen Mu minta Li Pan untuk membawa beberapa orang dan pergi menangkap monster itu. Xiao Dio yang sedang memantau dari luar telah mengetahui informasi tersebut. Kemudian Xiao Dio memberitahu keadaan di dalam dan mengetahui pangeran dinasti Moyan sangat kuat, membuat Xiao Dio cukup mengaguminya. Setelah mengetahui informasi di dalam, Lindong tidak mungkin masuk ke kota untuk menyelamatkan Molin. Jika menimbulkan pergerakan yang terlalu besar, sebaliknya hal itu akan membuat situasi Molin semakin bahaya. Di saat Lindong sedang berpikir cara menyelamatkan Molin, ia melihat murid dinasti Moyan keluar. Melihat hal itu, Lindong mendapatkan ide supaya bisa menyelamatkan kawannya. Li Pan bersama para murid sedang menuju hutan, namun di sela-sela perjalanan mereka dihalangi penghalang spiritual. Setelah mengetahui ada penghalang spiritual, para murid bertanya-tanya, siapa yang bisa menampilkan penghalang spiritual berskala besar itu? Li Pan memprediksi bahwa penghalang spiritual itu setidaknya harus memiliki kultivasi seorang master simbol surgawi. Kemudian Li Pan mengatakan seseorang master yang berada di situ bahwa mereka murid dinasti Moyan. Bagi Li Pan ini adalah kesalahpahaman. Li Pan juga meminta untuk menampakkan dirinya dan menemuinya. Tak disangka seorang master yang dimaksud itu Lindong, membuat Li Pan terkejut. Tanpa basa-basi, Lindong mengeluarkan kekuatannya untuk melumpuhkan para murid dinasti Moyan.
Chen-mu sedang menunggu kedatangan Lindong. Chen-mu mengatakan pada Molin untuk berdoa supaya Lindong datang membawa kunci rahasia kuno. Jika tidak, Molin dipastikan tewas. Mengetahui Lindong tak kunjung datang, salah satu murid beranggapan bahwa Lindong tidak akan datang, membuat Chen-mu marah besar dan akan menyingkirkan Molin. Ketika ada seseorang yang datang, melihat itu Chen-mu meminta para murid untuk menyerangnya. Ternyata yang datang murid dinasti Moyan dengan keadaan terluka. Kemudian murid itu mengatakan bahwa Lindong telah menangkap Lipan bersama para murid yang lain dan menyampaikan pesan Lindong jika Lipan bersama murid yang lain selamat. Lindong meminta Chen-mu membawa Molin untuk bertukar tahanan. Kemudian Chen-mu minta murid untuk membawa beberapa murid elit pergi bersama ikut pergi menemui Lindong. Salah satu murid mengatakan apa perlu memberitahu masalah ini pada senior Sikuan. Namun bagi Chen-mu hal kecil macam ini tidak perlu mengganggu seniornya dan tunggu sampai meditasinya selesai. Chen-mu akan kembali membawa kunci rahasia kuno untuk memberinya sebuah kejutan. Lindong yang sedang menjaga murid dinasti Moyan, ia melihat para murid dinasti Moyan telah datang membawa Molin. Bagi Chen-mu, dirinya terlalu meremehkan Lindong dan juga beraninya menculik orang-orang dinasti Moyan. Tetapi Chen-mu bisa mengabaikan perhitungan dendam yang lalu dan mengundang Lindong menjadi tamu dinasti Moyan, memberikan perlakuan yang sangat baik. Penawaran tersebut tidak membuat Lindong tertarik. Ia mengancam Chen-mu akan menyingkirkan para murid dinasti Moyan yang telah Lindong tangkap dan meminta menyerahkan Molin. Tidak ada pilihan lain, Chen-mu minta untuk melepaskan Molin. Setelah Molin bebas, Lindong melepaskan para murid dinasti Moyan. Dinasti Moyan tidak menyerah begitu saja. Di saat Lindong akan pergi, Chen-mu mengeluarkan penghalang spiritual. Chen-mu minta Lindong untuk meninggalkan kunci rahasia kuno. Kalau tidak, ia akan menyingkirkan Lindong. Hal itu tidak membuat Lindong gentar. Ia akan menghadapi Chen-mu. Dengan kemampuan Lindong yang telah mencapai master simbol surgawi, Lindong bisa menahan serangan Chen-mu dan membalikkan kembali serangan Chen-mu. Lipan memberitahu bahwa Lindong telah memurnikan pohon roh simbol surgawi, membuat Lindong sudah menjadi master simbol surgawi. Mengetahui hal itu, bagi Chen-mu, Lindong masih jauh dari memenuhi syarat untuk menantang seorang di ranah nirvana. Terjadilah pertarungan yang begitu sengit. Molin tidak menyangka Lindong yang sekarang ternyata bisa bertarung langsung dengan orang kuat di ranah nirvana. Walaupun Chen-mu mengeluarkan kekuatan ranah nirvana, serangan Chen-mu bisa ditahan Lindong. Dengan kekuatan master simbol surgawi, Lindong mengeluarkan segel angin guntur. Kekuatan Lindong membuat Chen-mu terluka parah. Kemudian Lindong mengatakan dengan tegas bahwa kemampuan Chen-mu tidak akan bisa menahan dirinya. Saat itu juga Chen-mu minta para murid untuk menyerangnya. Melihat hal itu, Lindong mengeluarkan segel angin guntur membuat para murid dinasti Moyan tewas tak tersisa. Masalah itu belum berakhir. Di saat itu juga datang senior Sikuan yang telah mencapai ranah nirvana 1 yuan, membuat Lindong sangat kewalahan menghadapi serangan Sikuan. Sikuan sengaja menyembunyikan nafas spiritualnya, ternyata tetap saja ditemukan. Sikuan melihat Lindong punya beberapa keterampilan. Seketika Sikuan menyerang terus-menerus membuat Lindong keteteran menghadapinya. Lindong meminta Molin untuk pergi terlebih dahulu. Dirinya akan menahan Sikuan. Melihat Lindong kabur, Sikuan tidak akan membiarkannya. Ia terus mengejar Lindong. Mereka diserang terus-menerus membuat Xiaoyan terkena serangannya. Melihat Xiaoyan dan Molin dalam bahaya, Lindong tidak tinggal diam. Ia bergegas menolong mereka. Sikuan tidak memberi nafas Lindong. Ia terus-menerus menyerangnya. Berbagai kekuatan Lindong dikeluarkan untuk menghadapi Sikuan. Sikuan tidak menyangka Lindong punya kekuatan seperti itu. Namun hal itu sangat mudah diatasi.